Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan berjudul Penerapan Gerakan Sadar Lingkungan di kelas X11 SMA N2 Tasikmalaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helen absen 8. Saya Nazura Madani absen 23. Saya Pareja absen 1. Saya Nur Aisyah absen 24. Saya Alsira absen 2. Saya Jakul absen 16. Selamat menyaksikan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kebersihan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Di sekolah, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, termasuk para siswa. Namun, masih banyak ditemukan kebiasaan buruk seperti sampah berserakan dan kurangnya kepedulian terhadap kebersihan kelas yang dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas belajar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah gerakan sadar lingkungan, yaitu upaya meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas. Dengan integrasi gerakan ini dalam kegiatan sehari-hari, diharapkan kebiasaan positif dapat terbentuk dan berdampak langsung pada kondisi kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas gerakan sadar lingkungan dalam meningkatkan kebersihan kelas 10-11 SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Dengan memahami faktor-faktor yang mengaruhi kebersihan dan melibatkan siswa secara aktif, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih bersih serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, sejauh mana penerapan gerakan sadar lingkungan dapat meningkatkan kebersihan di kelas X11 SMA Negeri 2 Tasikmalaya? Yang kedua, bagaimana cara mendorong kesadaran dan partisipasi aktif siswa dalam menjaga kebersihan kelas agar tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan sehat? Lalu yang ketiga, bagaimana peran siswa dalam menjaga kebersihan kelas dan seberapa efektif gerakan sadar lingkungan dalam membentuk kebiasaan positif? Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui sejauh mana penerapan gerakan sadar lingkungan dapat meningkatkan kebersihan di kelas X11 SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Yang kedua, mendorong kesadaran dan partisipasi aktif siswa dalam menjaga kebersihan kelas agar tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan sehat. Lalu yang ketiga, menganalisis peran siswa dalam menjaga kebersihan kelas serta efektivitas gerakan sadar lingkungan dalam membentuk kebiasaan positif. Dan juga ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi siswa, penelitian ini membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, menanamkan disiplin dan tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Siswa juga belajar bekerja sama dan membentuk kebiasaan positif yang dapat diterapkan di rumah maupun lingkungan sekitar. Bagi peneliti, penelitian ini memperluas wawasan mengenai strategi efektif dalam membangun budaya sadar lingkungan, mengasah keterampilan observasi dan analisis, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait kebersihan di sekolah. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam membentuk karakter siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mengembangkan program kebersihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Guru juga mendorong untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan kelas. Bagi sekolah, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, mendukung program sekolah ramah lingkungan, meningkatkan citra sekolah, serta mengurangi beban petugas kebersihan dengan menumbuhkan kesadaran kebersihan di kalangan siswa dan guru. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak luas dalam membangun budaya kebersihan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Bab 2, kajian teori. 2.1, pengertian gerakan sadar lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah sikap dan tindakan seseorang dalam menjaga, melestarikan, serta meningkatkan kualitas lingkungan. Menurut Ilham Saktiawan Supardi, pada tahun 2023, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah penting untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap individu. Perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas, merupakan upaya untuk memperdayakan siswa agar memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan dalam mempraktikkan kebiasaan hidup sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat. Di lingkungan sekolah, terutama di kelas, gerakan sadar lingkungan berperan dalam membentuk kebiasaan positif siswa agar lebih peduli terhadap kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar.
Penerapan gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebersihan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial dalam diri siswa. 2.2 Peran gerakan sadar lingkungan dalam meningkatkan kebersihan sekolah. Gerakan sadar lingkungan memiliki beberapa peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih, nyaman, dan sehat. Beberapa peran utama dalam gerakan ini meningkatkan kebersihan sekolah, terutama meliputi pembentukan karakter peduli lingkungan. Menurut Anjan Ismail pada tahun 2021, salah satu karakter yang harus dibentuk sejak usia dini yaitu karakter peduli lingkungan. Pembentukan karakter peduli lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekolah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan terbiasanya siswa menjaga lingkungan sekolah, maka siswa akan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Program yang dilakukan bisa terdapat pada unsur ketiga: kebersihan, keindahan, kerapian, meliputi tugas bersama di kelas dan di lingkungan sekolah serta belajar merawat tumbuhan dan menjaganya. Dengan program ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan aktivitas kesadaran siswa di sekolah agar menjaga kebersihan lingkungan serta merawat tumbuhan di sekitarnya. Lalu yang B, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Menurut Abdul Latif, pada tahun 2023, lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran. Lingkungan belajar yang bersih dan kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuhan kembangnya kualitas guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Lingkungan belajar tersebut harus diperhatikan oleh semua pihak agar prestasi belajar dapat tercapai dengan baik. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, juga akan membantu dalam proses tumbuhan kembang anak secara optimal. Lalu ada yang C, mengurangi resiko penyakit. Perilaku hidup bersih dan sehat menyangkut kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan. Julita Hermawati pada tahun 2023 dengan menerapkan gerakan sadar lingkungan, sekolah dapat mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan kondisi belajar yang lebih sehat bagi siswa dan tenaga pengajar. Lalu ada hubungan gerakan sadar lingkungan dengan kebersihan kelas. Gerakan sadar lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kebersihan. Gerakan sadar lingkungan ini adalah upaya untuk mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat dan bersih serta menciptakan lingkungan yang baik. Kebersihan lingkungan berdasarkan pada suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Menurut Ijek Azken, pada tahun 1985 mengemukakan teori perilaku terencana, yaitu seseorang dipengaruhi oleh niat norma sosial dan kendali perilaku yang dirasakan. Dalam konteks sekolah, jika siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya kebersihan, didukung oleh lingkungan yang mendukung kebiasaan bersih, serta adanya fasilitas yang memadai, maka perilaku sadar lingkungan akan lebih mudah ditanamkan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan gerakan sadar lingkungan berpengaruh terhadap peningkatan kebersihan kelas X11 di SMA N2 Tasikmalaya melalui pengumpulan dan analisis data numerik. Untuk lokasinya di kelas X11 SMA N2 Tasikmalaya pada tanggal 6 Februari sampai 22 Februari 2025. Subjek penelitian terdiri dari seluruh siswa X11. Pemilihan subjek dilakukan secara total sampling, yaitu mengambil seluruh 36 siswa dan siswi dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Untuk teknik pengolahan data, yang pertama observasi, yaitu mengamati kondisi kebersihan kelas sebelum penerapan gerakan sadar lingkungan serta mencatat perubahan yang terjadi. Yang kedua, kuesioner, yaitu menyebarkan angket kepada siswa untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat kesadaran dan partisipasi mereka dalam gerakan sadar lingkungan. Lalu yang ketiga, studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari berbagai artikel ilmiah dan sumber terpercaya yang relevan dengan penelitian ini. Artikel tersebut digunakan sebagai referensi untuk menganalisis tingkat kesadaran kebersihan serta efektivitas gerakan sadar lingkungan di kelas. Lalu untuk teknik analisis data,
Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyeleksi dan menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kedua, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis statistik sederhana untuk mengatur tingkat perubahan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan. Yang ketiga yaitu penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian. Lalu yang keempat, penarikan kesimpulan, yaitu mengidentifikasi temuan utama dari hasil analisis untuk memahami dampak gerakan sadar lingkungan terhadap kebersihan X11. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas X11 mengenai gerakan sadar lingkungan dalam menjaga kebersihan kelas, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut. 1. Kesadaran siswa terhadap kebersihan. Sebanyak 75% siswa mengakui bahwa kendala atau tantangan dalam menerapkan gerakan sadar lingkungan di kelas X11 ini karena kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan kelas. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 36 siswa, diperoleh data sebagai berikut. 73% siswa mengaku lebih peduli terhadap kebersihan kelas, 22% siswa menyatakan kebersihan kelas meningkat, tetapi masih ada beberapa teman yang kurang disiplin. 5% siswa masih kurang peduli terhadap kebersihan kelas. Pola perilaku dalam menjaga kebersihan. Beberapa kebiasaan positif ditemukan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan meja setelah pelajaran selesai. Namun, ada kebiasaan negatif yang masih ditemukan, seperti meninggalkan sampah di laci meja, menyimpan piring makanan setelah makan. Dampak penelitian sadar lingkungan. Setelah meneliti bagaimana kesadaran lingkungan kebersihan kelas X11, ditemukan bahwa sebagian besar siswa mulai lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Mereka lebih sering membuang sampah pada tempatnya, membersihkan meja setelah pelajaran, dan mengurangi kebiasaan meninggalkan sampah di laci meja. Jumlah siswa yang aktif membersihkan kelas meningkat sebesar 70% setelah diterapkannya program sadar lingkungan. Lalu ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa menyadari pentingnya kebersihan, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan tindakan nyata. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kebiasaan serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Peningkatan partisipasi setelah program sadar lingkungan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesadaran dan apresiasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Beberapa strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan meliputi 1. Meningkatkan kembali kesadaran terhadap kebersihan lingkungan di kelas X11. Lalu ada yang kedua, kedisiplinan dalam kebersihan kelas siswa harus membuang sampah pada tempatnya, bukan menyimpannya di kolong meja, dan piring bekas makan harus dikembalikan ke kantin. Lalu ada yang ketiga, kerjasama piket yang efektif. Piket harus mencakup seluruh area kelas, bukan hanya menyapu satu bagian saja. Sebelum piket, siswa harus membereskan barang pribadi agar tidak mengganggu proses pembersihan. Lalu ada yang keempat, semua siswa harus berkontribusi dalam menjaga kebersihan, bukan hanya sebagian orang saja. Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah konsistensi dalam menjalankan kebiasaan tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan gerakan ini diperlukan upaya lebih lanjut dalam membangun budaya kebersihan yang tertanam secara alami dalam keseharian siswa. Dengan adanya hasil ini, diharapkan siswa kelas X11 dapat terus bekerja sama untuk terus konsisten dengan baik selain melakukan gerakan sadar lingkungan, sehingga kebersihan kelas dapat terjaga dengan baik dan menciptakan suasana belajar lebih nyaman dan kondusif. Lalu selanjutnya ada tab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran kebersihan lingkungan di kalangan siswa kelas 10-11 menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang pentingnya menjaga kebersihan. Sebagian besar siswa sudah memahami dampak negatif dari perilaku tidak menjaga kebersihan terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Namun, meskipun pengetahuan mereka tergolong baik, penerapannya dalam kehidupan di kelas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembuangan sampah pada tempatnya dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Masih ada siswa yang kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Gerakan sadar lingkungan di sekolah bukan hanya sekadar kegiatan sesaat, tetapi harus menjadi upaya berkelanjutan untuk menciptakan perubahan perilaku yang positif. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi